Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Nazila, MPM 2102210140 dari kelas MGD 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linier atau metode grafik. Definisi: program linier yang diterjemahkan dari linear programming atau LP adalah yang pertama, model matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Dan yang kedua, sebagai suatu model matematika yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linier dan sistem kendala linier. Formulasi model matematika. Yang pertama, masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum sumber daya. Dan yang kedua, sumber daya dapat berupa uang, tenaga, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruang, atau teknologi. Dan yang ketiga, tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya itu. Dan yang terakhir, setelah masalah diidentifikasi, tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah formulasi model matematika. Formulasi model matematika memiliki 3 tahap. Yang pertama, tentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam simbol. Dan yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditujukan sebagai suatu hubungan linier dari variabel keputusan. Dan yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Yang pertama, metode grafik hanya digunakan untuk menyelesaikan program linier dengan dua variabel, yaitu AX plus BY kurang dari sama dengan atau AX plus BY kurang dari C. Yang kedua, AX plus BY lebih dari sama dengan C atau AX plus BY lebih dari C. Dan langkah-langkah itu ada 6. Yang pertama, tentukan variabel. Dan yang kedua, tentukan fungsi tujuan atau objektif. Dan yang ketiga, tentukan fungsi kendala. Dan yang keempat, membuat grafik. Dan kelima, tentukan titik pojok yang memenuhi semua fungsi kendala. Dan yang terakhir, masukkan titik pojok ke fungsi objektif dan tentukan solusi optimum atau maksimal dan minimum sesuai fungsi objektif. Contohnya, suatu perusahaan mainan menghasilkan 2 barang, boneka dan mobil-mobilan. Harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel berikut. Yang di PPT ini ya, di sini. Nah, itu sudah dijelaskan, itu sumber daya, bahan mentah, terus buruh dan harga per unitnya. Itu terdiri dari boneka, mobil-mobilan, dan kapasitas. Itu pertanyaannya, tentukan keuntungan maksimum dan berapa jumlah boneka dan mobil-mobilan yang harus diproduksi. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah. Pada kasus ini, masalah yang dihadapi perusahaan adalah menentukan jumlah masing-masing produk yang harus dihasilkan agar keuntungan maksimum. Sekarang kita akan merumuskan masalah dalam suatu model matematika. Nah, jawabannya yaitu variabel keputusan. Variabel ini perjualannya masing-masing mainan, yaitu AX sama dengan boneka, AX2-nya itu mobil-mobilan. Nah, langkah-langkahnya yaitu fungsi tujuan. Dan yang selanjutnya, tujuan masalah ini adalah memaksimumkan keuntungan. Biaya total dalam konteks ini adalah harga per unit dari masing-masing jenis mainan yang dijual, sehingga biaya total Z dituliskan sebagai berikut. Z sama dengan 4X plus 1, 5X2. Nah, sistem kendala. Dalam masalah ini, kendala adalah kebutuhan maksimum akan sumber daya dalam pembuatannya. Kendala untuk bahan mentah adalah X sama tambah 2X 2X2 lebih dari atau kurang dari X sama dengan 10. Kendala untuk buruh adalah 6X plus 1 tambah 6X2 kurang dari sama dengan 36. Nah, pada contoh ini digunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan yang menunjukkan jumlah maksimum bahan mentah yang dibutuhkan. Selanjutnya, langkah-langkah. Jadi, model matematika seperti ini, memaksimumkan Z sama dengan 4X1 tambah 5X2. Nah, dengan syarat
X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 10. Nah, di bawahnya itu 6X plus 1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 36. Selanjutnya, AX kurang dari sama dengan 4. AX lebih dari 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, itu menyelesaikan grafik model LP. Nah, ini kayak apa ya diagramnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah. Uji titik pojok ke fungsi objektif Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2. Nah, itu ada 0,0 dijadikan itu Z sama dengan 0. 4,0 Z 16, 4,2 Z-nya 26, 0,4 Z 28. Nah, terus itu 0,5 itu 25. Nah, hasil Z yang memaksimumkan Z 28 dengan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Lah, itu yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.